Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Mesa Putra dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya ingin mengerjakan sebuah tugas di mana membuat sebuah video terkait perangkat-perangkat yang sudah diberikan dari mata kuliah jaringan komputer. Jadi yang saya ambil dari beberapa list yang diberikan, saya akan mengambil terkait topologi jaringan. Apa sih yang disebut dengan topologi jaringan gitu kan? Nah, di sini sudah saya rangkum beberapa. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau juga disebut near kabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Nah, pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi dalam jaringan komputer akan memengaruhi kecepatan komunikasi antar komputer. Pada dasarnya, topologi dasar jaringan komputer merupakan peta dari berbagai jaringan komputer. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika. Oke, kita lanjut di sini. Apa sih manfaat dari topologi jaringan itu ya? Beberapa nih, ada 4 manfaat dari topologi jaringan. Yang pertama itu kan ada arah jalur internet menjadi jelas. Nah, jadi ini kayak memudahkan network engineer ya, untuk melakukan konfigurasi. Jadi terlihat jelas tuh kemana-mana itu gampang gitu. Nah, yang kedua itu meminimalisir biaya instalasi jaringan. Jadi dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan ini. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kekurangan gitu. Kelebihan maupun kurang gitu udah dihitung dah. Oke, yang ketiga itu ada memudahkan dalam maintenance maupun upgrade ya. Di sisi network engineer, karena semua telah terstruktur dengan rinci, pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus gitu kan. Jadi oke, ini memudahkan. Lalu yang keempat itu penggunaan menjadi sangat mudah ya. Ya pasti mudah lah ya kan. Di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik gitu kan. Soalnya setiap komputer terhubung gitu. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis topologi tuh kan. Jenis topologi ada apa aja sih ya kan? Seperti tadi yang dibilang ada topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik itu cuma ada dua aja ya, yaitu point to point. Jadi karena topologi fisik ini cuma pendek, saya mungkin jelaskan aja ya. Jadi topologi fisik point to point itu adalah koneksi antara dua perangkat terjadi melalui satu kabel atau wireless. Jadi itu cuma dua perangkat yang terhubung doang gitu kalau fisik. Jadi kayak mirip-mirip dengan peer to peer dari topologi logis gitu. Nah, terus kedua ada multi point connection ya. Multi point connection ini merujuk pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multipoint ya, pada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Jadi kayak udah dikasih nomor khusus biar nggak ketukar satu sama lain. Nah, topologi fisik itu cuma ada dua doang ya. Kalau pengen tahu lagi apa itu topologi fisik, oh ya tadi belum jelasin topologi fisik ya. Jadi topologi fisik itu adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak gitu. Ia mengacu pada koneksi fisik, interkoneksi antara node, jaringan kabel, dan lain sebagainya. Terus pendekatan topologi ini tuh lebih ke menentukan cara perangkat dihubungkan dengan atau tanpa kabel gitu ya. Selanjutnya itu kalau kita bakal membahas topologi logis ya. Nah, topologi logis nih nggak mungkin dijelasin di sini, pasti di slide selanjutnya ada. Dia bakal jelasin satu persatu karena topologi logis ini yang sering digunakan gitu. Nah, apa sih topologi logis gitu? Topologi logis tuh cenderung lebih abstrak dan strategis yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Jadi secara keseluruhan nih terdapat 9 jenis topologi logis nih yang sekarang kita bakal bahas. Oke. Next. Nah, ini yang pertama itu pastinya ada ya topologi bus. Di sini udah saya rangkum oke-okenya lah. Yang penting-pentingnya aja. Jadi setelah si topologi bus nih kita bahas nanti. Jadi untuk kelebihannya itu biaya instalasi murah,
kerusakan satu komputer tidak mempengaruhi yang lain, ini kelebihannya. Terus kekurangan ya itu ada jika kabel utama putus, seluruh jaringan terputus, sulit mencari penyebab gangguan pada kabel panjang ya. Nah, ini yang panjang ini. Kecepatan komunikasi bisa lambat jika banyak komputer mengirim pesan ya, karena satu jalur doang. Terus ada karakteristiknya, menggunakan kabel tunggal atau backbone sebagai media transmisi ya. Komputer terhubung langsung ke kabel, membutuhkan terminator di kedua ujung kabel. Nih terminator yang ini. Oke. Kesimpulannya, itu topologi bus itu cocok untuk jaringan kecil dengan biaya terbatas, namun tidak ideal untuk jaringan besar atau yang membutuhkan performa tinggi. Jadi topologi jaringan bus ini itu lebih menggunakan kabel satu jalur, dan dia itu menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan di komputer gitu. Komputer terhubung pada kabel tersebut ya. Sederhananya, terdapat satu kabel yang berfungsi ini sebagai media transmisi yang terbentang dari ujung ke ujung. Nih, ujung ke ujung kedua kabel tersebut. Ditutupi dengan terminator yang biasanya memiliki ketahanan 60 ohm ya. Pengguna topologi bus pada jaringan komputer itu biasanya memiliki biaya instalasi yang murah. Selain itu, kerusakan yang terjadi pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Jadi, jika kabel utama putus, maka seluruh komunikasi akan terputus, soalnya satu doang. Nih ya, logikanya pasti udah dapet lah. Maka seluruh komunikasi akan terputus, apalagi yang arah ke PC server. Topologi bus juga menggunakan kabel yang sangat panjang, jadi akan mempersulit proses pencarian penyebab gangguannya. Jika ada banyak komputer yang sedang mengirim pesan, kemungkinan bisa menyebabkan kecepatan komunikasi menjadi lebih lambat. Seperti tadi, kekurangannya kecepatan komunikasi bisa lambat jika banyak komputer mengirim pesan. Oke, itu buat topologi bus. Oke, selanjutnya kita ke topologi ring. Nah, ini topologi ring ya, topologi yang kedua. Itu kelebihannya ada biaya instalasi yang murah, performa koneksi baik, mudah diinstal, dikonfigurasi, dan diimplementasikan. Kegagalan satu komputer tidak mempengaruhi yang lain dengan jalur alternatif. Kekurangannya itu rawan tabrakan data, troubleshooting rumit, putusnya satu koneksi dapat memutus seluruh jaringan. Karakteristiknya itu berbentuk melingkar seperti cincin ya, namanya juga ring. Komputer, terus kedua ada komputer terhubung ke cincin melalui kartu LAN. Oke. Jalur transmisi satu arah menggunakan token untuk mengatur akses data. Kesimpulannya, topologi ring cocok untuk jaringan kecil dan menengah yang membutuhkan performa koneksi yang baik dan instalasi yang mudah. Namun, topologi ini tidak ideal untuk jaringan yang rawan tabrakan data atau membutuhkan troubleshooting yang mudah. Nah, topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk melingkar ini ya, seperti bisa dilihat dari ilustrasi topologi ini ya kan. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin gitu. Cincin ini menjadi pusat perkumpulan ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung gitu. Topologi jenis ring kayak sebuah media transisi yang menguntai dan dari terminal pertama ke terminal lainnya, pada akhirnya membentuk lingkaran. Jalur transmisi topologi ini hanya satu arah. Nih. Jadi kayak lebih ke satu arah gitu ya. Selanjutnya lagi, next untuk topologi ya. Nah, untuk topologi yang ketiga kita bahas ini adalah topologi mesh. Topologi mesh, jenis topologi jaringan komputer mesh, biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringan yang tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit dideteksi. Bahkan, ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Tak heran jika topologi jaringan komputer model mesh relatif mahal ya. Kelebihannya itu bandwidth-nya besar, keamanan data tinggi, tidak ada tabrakan data karena ya bisa lihat kalau ini hancur bisa lewat mana gitu kan, ada 3 jalur lagi, 4 jalur lagi gitu. Terus ada kekurangannya itu banyak kabel ya pastinya kalau tidak ada tabrakan data pasti harus banyak kabel. Biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk menginstalkan kabel ya. Instalasi rumit karena kabelnya banyak ya, sulit deteksi kegagalan karena kabelnya banyak juga gitu. Jadi mau itu susah nyarinya. Boros media transmisi itu terlalu banyak jalur. Terus karakteristiknya berbentuk tidak beraturan. Sebenarnya mesh ini nggak harus kayak gini ya, yang penting terhubung aja gitu. Setiap perangkat terhubung ke beberapa perangkat lain ya kan.
nggak harus kayak gini bentuknya, yang penting bisa bentuknya kayak gimana gitu, yang penting saling menghubungkan satu sama lain gitu. Rute data yang banyak ya kan, ini ada 4 rute setiap PC-nya menggunakan kabel tunggal. Kesimpulannya itu topologi mesh ini cocok untuk jaringan yang membutuhkan bandwidth besar, keamanan tinggi, dan tidak ada tabrakan data seperti jaringan militer atau industri. Nah, ini biar tidak terjadi tabrakan data. Namun topologi ini tidak ideal untuk jaringan dengan anggaran terbatas atau yang membutuhkan instalasi yang mudah. Jadi yang buat miskin jangan diinstal ya topologi mesh ya. Oke, lanjut lagi kita ke topologi selanjutnya, itu ada topologi mana nih? Nah, topologi star. Ya, seperti namanya topologi star ya, pasti bentuknya bintang. Beda kayak tadi, bintangnya tuh mesh tuh lebih ke abstrak gitu. Kalau ini kan bener-bener bintang gitu. Untuk jadi ya Patrick si anjir nih sebentar. Oke, balik lagi topologi star nih. Topologi dan keamanan jaringan model star ini nih menggunakan sebuah alat yang bernama konektor ya. Alat ini dapat berupa hub atau switch. Nah, ini yang tengah-tengah ini nih. Lu butuh hub atau switch ya udah bisa terhubung gitu. Yang menjadi pusat komputer dalam jaringan pengelolaan. Jaringan ini lebih mudah. Jadi gampang lah pokoknya. Apabila terjadi kesalahan dalam komunikasi, maka akan mudah dicari sebab setiap komponennya langsung terhubung ke simpul pusat gitu. Pasti masalahnya di situ juga gitu, nggak perlu lu cari-cari lagi gitu. Kegagalan atau kesalahan pada salah satu komponen tidak akan memengaruhi komponen lainnya. Jika kegagalan terjadi di pusat kontrol, maka seluruh komunikasi akan terputus. Semakin banyak komputer yang digunakan pada jaringan star, nantinya akan membuat komunikasi semakin lambat gitu kan. Kelebihannya itu ada pengelolaan mudah deteksi kesalahan, kegagalan satu komponen tidak mempengaruhi lain. Ya, kalau hub itu kan kalau satu gagal nih masih ada beberapa jalur gitu. Keamanan cukup baik ya, sangat baik emang. Kekurangannya mahal. Mahal ya, benar. Terus bergantung pada terminal pusat ya. Terminal pusatnya rusak udah nggak bisa apa-apa. Komunikasi lambat jika banyak komputer, betul. Sesuai hubnya juga versinya gimana. Kalau HP bagus ya cepet. Gagal di pusat seluruh jaringan mati, sangat betul. Ini ya sama halnya kayak kalau dia rusak udah nih nggak bisa apa-apa gitu kan. Karena dia berbentuk bintang pastinya menggunakan hub atau switch sebagai pusat, setiap komputer terhubung ke hub switch. Oke, udah bisa kelihatan lah ya di sini. Kesimpulannya topologi star cocok untuk jaringan kecil dan menengah yang membutuhkan kemudahan pengelolaan, deteksi kesalahan, dan keamanan yang baik. Namun topologi ini tidak ideal untuk jaringan besar atau yang membutuhkan performa tinggi. Jadi apa ya, lumayan mahal nih topologi ini, soalnya sangat bergantung pada terminal pusat. Saat hub atau switch yang tengah ini mengalami masalah, ya otomatis seluruh komputer bakal mati. Jadi kalau gue saranin pengen praktek-praktek topologi star nih mending dari sekolah sih. Wah, pernah dulu di sekolah tuh praktek topologi star ini, soalnya kan disediain sekolah jadi gratis, pakai aja gitu kan, izin aja gitu, dibolehin pasti, soalnya seru main-main topologi ini. Selanjutnya itu ada topologi tree ya, sesuai namanya tree itu pohon ya yang bercabang artinya. Ini bercabang banget ini, dari sini ke sini ke sini. Biasanya sih dipakai di setiap ruangan gitu. Ini ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 gitu kan. Ini PC server, ruang server gitu. Bisa dipakai gitu juga. Jadi topologi tree ini tuh apa ya, merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Jadi kayak disatuin gitu pada topologi jaringan komputer ya kan. Ini bisa jadi starnya, ini busnya gitu kan ya kan. Ini star tuh, ini bus, jadiin satu lah pokoknya. Jadi dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan head gitu kan. Head apa sih namanya, headen kalau nggak salah ya. Kabel dari headen akan ditarik menjadi cabang nih kan. Headen nih ditarik beberapa terminal yang berbentuk topologi bus nih. Pengguna topologi ini biasanya tuh apa ya, menemui kesulitan saat mencari cara untuk menunjukkan kemana sih datanya dikirim gitu kan, karena memiliki banyak cabang gitu. Umumnya topologi ini digunakan biasanya itu untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda ya kan. Kayak kalau contoh di sekolah mah ruang antar ruang gitu. Terus topologi tree ini mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi yang terpusat secara hierarki ini juga membuat pengaturan data menjadi lebih mudah. Namun topologi ini memiliki kinerja yang lambat dan kabel yang digunakan sangatlah banyak ya. Banyak. Bila komputer itu bermasalah, komputer yang ini nih,
komputer bagian bawah pun akan bermasalah juga. Ya, sini nih kelebihannya mudah dikembangkan, pengaturan data mudah, terpusat secara hierarki karena sudah diatur. Kekurangannya itu sulit melacak data ya, kinerjanya lambat, banyak kabel, gagal di atas, bawah mati. Terus karakteristiknya itu ada gabungan boost dan start ya. Tadi udah disebutin juga. Memulai dari satu titik atau head-end ya kan, nih titik. Bercabang seperti pohon, namanya juga tree ya kan. Setiap cabang terhubung ke topologi bus. Ini ke bus dulu ya kan, nih bus, habis itu baru tree ya. Kesimpulannya, topologi tree cocok untuk jaringan yang membutuhkan hierarki dan kemudahan pengembangan. Namun topologi ini tidak ideal untuk jaringan yang membutuhkan performa tinggi atau kemudahan troubleshooting, cuy. Lanjut. Selanjutnya itu ada topologi peer-to-peer ya. Peer-to-peer ini mah topologi paling simple. Saya lu cuma membutuhkan 2 buah komputer doang sama kabelan, udah beres, coy. Itu menghubungkan antara 2 komputer doang gitu. Ini kelebihannya biaya instalasi murah, instalasi mudah. Setiap komputer bisa menjadi server atau klien ya kan, bisa server nih, klien terganti-gantian gitu. Kekurangan itu sulit dikembangkan. Iya, soalnya cuma gini doang, mau dikembangin gimana lagi. Terus keamanan rendah, betul. Soalnya keamanan rendah tuh ya 2 PC ini tuh bisa kebuka gitu. Troubleshooting yang rumit. Kalau ada masalah di bagian jaringan antar komputer masing-masing tuh emang agak sulit. Karakteristiknya itu menghubungkan 2 perangkat ya. Terus hanya membutuhkan 1 kabel nih, kabel ini. Kesimpulannya topologi point to point atau peer to peer ya kan, bener kan, sama aja tuh, point to point dan peer to peer. Cocok untuk jaringan yang sangat kecil dan sederhana. Namun topologi ini tidak ideal untuk jaringan yang membutuhkan stabilitas, keamanan atau kemudahan troubleshooting. Oke. Sederhana karena menghubungkan 2 komputer gitu, sehingga biasanya ya hanya membutuhkan 1 kabel ya kan, seperti yang tadi. Setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien ya kan. Keamanannya juga rendah. Oke, lanjut lagi. Topologi selanjutnya adalah topologi linear. Oke, topologi linear ini sering juga disebut dengan bus berurut ya, soalnya mirip banget kan sama kayak bus bentuknya. Topologi ini umumnya hanya menggunakan 1 kabel ya, utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Adapun kelebihan topologi ini ialah ini kelebihannya mudah dikembangkan ya, sedikit kabel, tata letak sederhana, tidak butuh pusat kendali gitu kan. Penggunaan kabel yang sedikit ya kan, penggunaan kabel yang sedikit, kabel ya. Aduh, apa sih, gue ngomong apa sih, ini bakal gue cut, bodo amat, yang ini gue cut. Oke, lanjut lagi itu. Lanjut lagi. Lanjut kekurangan. Trafik data yang padat, soalnya 1 jalur. Keamanan data rendah ya, saling terhubung soalnya. Jadi kesini tuh bisa nyolong, itu bisa nyolong gitu kan. File server nih jadi 1 juga gitu. Karakteristiknya tuh kabel utama, komputer terhubung berurutan, tidak ada pusat kendali. Ini file server nih bukan pusat kendali ya, lebih ke pusat data sih, bukan kendali. Terus kesimpulannya, topologi linear cocok untuk jaringan kecil dan sederhana dengan biaya terbatas. Namun topologi ini tidak ideal untuk jaringan besar yang membutuhkan performa tinggi atau keamanan data yang tinggi. Sama kayak topologi bus lah pokoknya. Yang membedakannya itu dia lebih berurutan. Untuk selanjutnya itu topologi hybrid ya. Seperti namanya hybrid gitu kan. Kayak topologi gabungan. Ini topologi gabungan apa? Benar, topologi gabungan star dengan ring. Kelebihannya tuh fleksibel, mudah menambah koneksi, karena dari kedua topologi ini nggak usah dibongkar lagi bikin topologi baru ya kan, langsung aja hubungin tuh kan, jadilah topologi hybrid gitu. Terus kekurangannya itu mahal, karena ya masing-masing dari topologi juga, misalnya gabungin topologi mahal gitu kan, tergantung juga sih ya. Berarti rumit untuk diinstal dan diatur, karena menghubungkan 2 topologi itu berarti cukup sulit ya. Gimana 2 topologi ini bisa terhubung jadi 1 gitu. Sulit di manajemen, betul sekali. Karakteristiknya itu gabungan beberapa topologi. Ini minimal 2 topologi berbeda terhubung. Kesimpulannya, topologi hybrid cocok untuk jaringan membutuhkan fleksibilitas dan skalabilitas. Namun
Topologi ini tidak ideal untuk jaringan dengan anggaran terbatas atau yang membutuhkan kesederhanaan dalam instalasi dan manajemen. Berarti lebih ke butuh perusahaan-perusahaan baru pakai kayaknya nih ya. Soalnya setiap topologi dalam setiap gedung perusahaan tuh beda-beda soalnya. Selanjutnya yang terakhir ini adalah ada topologi WLAN ya, atau biasanya wireless local area network ya. Jadi kayak mirip LAN tapi perangkatnya pakai nirkabel gitu, ada 2 mode gitu kan. Ini infrastrukturnya itu lewat access point terpusat, ini access point, atau ad hoc terhubung langsung antar komputer tidak terpusat. Jadi kayak apa ya, kumpulan node-node yang berkomunikasi satu sama lain gitu secara langsung tanpa melibatkan node perantara seperti access point. Setiap node pada jaringan ad hoc memiliki interface wireless, jadi kayak dia nggak pakai access point, jadi langsung terhubung gitu. Nah, kelebihannya itu mobilitas tinggi, tidak terpaku kabel, soalnya pakai access point. Modal ini nih, ini bisa terhubung satu gitu, nggak perlu colok-colok gitu. Instalasi lebih mudah dan murah gitu kan, tidak perlu kabel kan. Yang bikin mahal kan kabel emang ya. Skalabilitasnya baik, jadi kayak mudah menambah perangkat gitu. Ya kayak wifi kalian di rumah lah. Itu termasuk topologi WLAN. Kekurangan, itu keamanan lebih rentang dibanding kabel, betul. Soalnya dari IP tuh bisa ya, kalau orang pinter tuh bisa ngejebol. Terus rentan terhadap intervensi atau gangguan sinyal, tergantung kalau cuaca juga ya. Jadi kalau cuacanya hujan itu bisa mengganggu sinyal, badai gitu. Tapi kalau cuacanya lagi bener ya kenceng. Performa dipengaruhi jarak dan kondisi lingkungan, ya bener. Ya misalnya daerah situ tuh nggak bisa nangkap sinyal gitu, tuh bakal mempengaruhi. Terus kondisi lingkungannya juga, misalnya di daerah gunung ya kan agak-agak nge-lag, atau ya nggak tahu gunung apa, kalau di gunung cepat apa itu saya nggak tahu dah. Jadi kesimpulannya itu topologi WLAN cocok untuk digunakan di tempat yang membutuhkan mobilitas tinggi seperti kantor, kafe, atau area publik. Namun perlu pertimbangan pula kekurangannya seperti keamanan dan performa, terutama untuk jaringan yang membutuhkan keamanan tinggi atau performa yang stabil. Jadi kalau yang bisa dipakai publik ini WLAN ya. Kalau buat kayak ya di kantor biasanya sih topologi sebelumnya ya, atau kantor, sekolah, atau lain-lain gitu kan. Oke, mungkin segitu aja sih ya pembahasan topologi jaringan dari saya. Berikut data kemahasiswaan saya. Saya Raka Mesa Putra, R2G Prode Sistem Informasi, mata kuliah Jarkom dengan NPM 2023335000907, berasal dari Universitas Indraprasta PGRI. Mohon undur diri, terima kasih karena sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.